Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. In this change, I would like to explain about our material. Yeah, the first theme of our material is about the basic concept of SKI in madrasah. Ya, materi pertama kita tentang konsep dasar SKI di madrasah, di mana SKI ini dipahami sebagai sebuah pembelajaran ya, atau maksud saya sebuah mata pelajaran. Ya, the subject of SKI. So, we will discuss about the SKI learning process. Ya. And the next, it's about our sub-discussion today. The first, I will explain about the definition, and then the second, it's about the aims, and the third, it's about the characteristics, and the fourth, it's about the principles. Yeah, so I will start from the definition of pembelajaran SKI. Of course, if we learn about the SKI di madrasah ya, so just now I say that SKI as a subject, so it cannot be separated from the learning process ya. Kalau kita bicara tentang SKI di madrasah, maka kita juga tidak bisa menafikan bahwa SKI ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya proses pembelajaran ya. So the definition that I have wrote ya in this slide, it's about the definition of pembelajaran SKI. Apa sih pembelajaran SKI begitu ya? The first, according to Mulyasa, learning is an interaction between student with their environment. Ya, jadi yang namanya pembelajaran ini interaksi antara siswa dan juga lingkungan sekitarnya. So that it causes a change in behavior towards better. Ya. Jadi adanya interaksi yang didapat dari siswa melalui lingkungannya itu yang kemudian mendorong mereka ya untuk mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Ini namanya proses pembelajaran ya. Jadi the first we give the definition. It's about the definition of pembelajaran ya, instructional process or learning ya. So in this study many factors affect this ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran ini, both internal factors that come from the individuals, baik itu faktor internal yang datang dari diri individu tersebut, as well as external factors atau juga faktor eksternal that come from the individual's environment yang datang dari lingkungan kita ya. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu ya. Nah, faktor-faktor inilah yang terkadang memunculkan masalah pembelajaran ya, yang harus kita carikan solusinya. Nah, faktor-faktor inilah yang kalau misalkan tidak ada kedua faktor ini, mungkin pembelajaran itu akan berjalan sedemikian baik ya. Hanya saja karena ada faktor-faktor yang
datang dari dalam maupun datang dari luar, maka ini yang mempengaruhi terkadang munculnya permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Ya, it's about the definition of the learning. Ya, and the next, ya, we will explain, we will learn about the definition of SKI. Ya, substantially SKI subject, ya, mata pelajaran SKI have contribution in motivating students to recognize, understand, appreciate the history of Islamic culture, which contains values wisdom. Ya, jadi mata pelajaran SKI ini memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk memahami, menghargai, mengapresiasi sejarah-sejarah kebudayaan Islam, ya, yang berisikan nilai-nilai kearifan, ya. The values wisdom can be used to train intelligence, to shape attitudes, characters, and personality of students, ya. Jadi nilai-nilai kearifan ini bisa membentuk kecerdasan, kemudian perilaku, karakter, dan personality dari siswa tersebut, ya. So, pembelajaran SKI or SKI learning, ya, is interaction between teacher and student in studying the history of Islamic culture. Jadi pembelajaran SKI ini interaksi antara guru dan siswa dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam, ya. And then the next, it's about the aims, ya. Tujuannya, apa sih tujuannya kita belajar SKI gitu, ya. Okay, the SKI subject aims to make student have the ability to, ya, ada tujuannya untuk membentuk mahasiswa, untuk membantu mahasiswa, siswa mampu, yang pertama, the first, to build student awareness about the importance of studying the foundation of Islamic teaching, values, and norms that have been built by the Prophet in order to develop culture and Islamic civilization. Ya, jadi untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mempelajari dasar-dasar ajaran Islam, nilai dan norma yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat mengembangkan budaya dan juga peradaban Islam, ya. The second, to build student awareness about the importance of time and place, ya, untuk membangun kesadaran siswa pentingnya kesadaran pentingnya waktu dan tempat, ya. Waktu dan tempat ini berkaitan dengan, karena kita belajar sejarah, ya, we learn about history, so we also it's really correlate with the time and place, ya, waktu dan tempat, ya. Karena kan kalau sejarah itu kan berkaitan dengan peristiwa dalam kurun waktu tertentu, maka sejarah ini berkaitan dengan time and place, ya, baik itu waktu lampau, masa sekarang, atau or the future, ya, masa yang akan datang. And the third, to train student critical power to understand historical fact based on a scientific approach, ya, untuk melatih siswa, ya, untuk melatih critical power, ya, critical power, kemampuan siswa dalam mengkritisi sesuatu, to understand historical facts based on scientific approach, ya. Intinya bahwa siswa itu mempunyai daya kritik, ya, kritis, ya, terhadap pemahaman-pemahaman sejarah yang didasarkan atas
pendekatan scientific, ya, pendekatan ilmiah. And then the fourth, to grow student appreciation of historical heritage as evidence of past Muslim civilization. Jadi untuk menumbuhkan apresiasi siswa terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang membuktikan adanya peradaban Muslim di waktu yang lampau. Ya, jadi dari mana kita bisa tahu kalau dulu itu Islam pernah mengalami masa kejayaan, kemudian Islam itu pernah juga mengalami masa disintegrasi dan lain sebagainya. Salah satunya itu ya dari sejarah, ya, dari sejarah kebudayaan Islam, dari sejarah Islam yang ada, dan itu dibuktikan dengan beberapa peninggalan-peninggalan ataupun artefak ataupun tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Ya, ini yang membuktikan. Okay, and then the fifth, develop students' abilities in taking ibrah from historical events, imitating the figures, achievement, and relate it to social, cultural, political, economy, science and technology, and the arts, and others to develop Islamic culture and civilization. Yeah, the main point, we have the ability in taking ibrah. Ya, jadi kita punya kemampuan untuk mengambil ibrah atau hikmah, ya. Hikmah dari peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau yang sudah pernah terjadi. Begitu, ya. Jadi hikmah ini bisa sangat luas sekali. Ya, hikmah ini bisa untuk diri kita sendiri ataupun bisa dikembangkan dalam berbagai disiplin keilmuan. Tergantung kita melihatnya itu dari disiplin ilmu yang mana. Kalau kita orang-orang sosial, maka kita akan merelasikannya dengan ilmu-ilmu sosial. Kalau kita lihatnya dari perspektif budaya, maka juga kita akan melihat budaya-budaya apa yang kemudian dikembangkan pada masa dahulu. Ya, beda lagi ketika melihatnya dari sisi politik dan ekonomi. Apa yang bisa kita pelajari dari sistem politik dan ekonomi yang dulu pernah diterapkan, begitu, ya. Begitu juga dengan sains dan teknologi. Ya, maka ini diharapkan apa yang sudah dulu pernah dikembangkan, begitu, ya. Tidak sih kemudian kita kembali ke masa lampau, tidak. Tapi kita melihat bagaimana sih manajemennya, bagaimana kemudian mereka mengatur mengatur sebuah wilayah, mengatur sebuah daerah, begitu, ya, sehingga bisa membawa kepada masyarakat yang lebih maju lagi, begitu. Nah, ini kemudian nanti dikontekstualisasikan ke dalam masa sekarang, begitu, ya. Jadi tidak kemudian kita kembali ke masa lampau, tidak, tapi itu dijadikan sebagai pelajaran, ya, bisa dijadikan sebagai pelajaran, pedoman untuk kita mengembangkan apa yang saat ini memang kita miliki, begitu, ya. It's about the aims. And the next, it's about the characteristic of sejarah, ya. Karakteristik, apa sih karakteristiknya ketika kita belajar sejarah? Sebetulnya secara umum sejarah itu bisa dipahami dari dua perspektif, sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai ilmu. Kalau sejarah sebagai peristiwa itu ya yang berkaitan dengan waktu, ya. Ada waktu bagaimana kita mempelajari sejarah dari kurun waktu tertentu. Begitu. Misalkan dari abad sampai abad ke misalkan 1000 Hijriah begitu, ya. Atau mungkin sampai yang abad ke-20 misalkan. Sampai abad ke-20 atau yang lainnya, begitu. Nah, itu sejarah sebagai peristiwa. Biasanya ditandai dengan adanya kurun waktu tertentu. Tapi kalau sejarah sebagai ilmu, ini ada beberapa karakteristik, ya. Sejarah sebagai ilmu ada beberapa karakteristik yang harus dipahami, ya. There are several characteristics of history as a scientific discipline. Namely, the first, having a material object, ya, punya objek material. Apa sih objek material?
The historical material object is knowledge or factual information about an event and important event in a certain period of time. Jadi material objek ini juga biasanya dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Misalkan tadi seperti sampai abad ke-10 atau abad ke-15, atau kita betul-betul meneliti kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi hanya pada abad ke-10 atau abad ke-11 misalkan ya. Itu kita betul-betul kronologikan pada saat itu peristiwa apa saja yang terjadi dan lain sebagainya. It's a material object, ya. And the second, having a formal object. A formal object is the approach and method used for material objects so that they specialize in the field of activity concerned, ya. Jadi formal object ini bisa kita pahami sebagai pendekatan atau metode yang kita gunakan untuk memahami material object. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang ada itu kan kita harus mengurutkan ya. Mana yang lebih dulu, kemudian apakah itu logis atau tidak begitu. Apakah saling berkaitan atau tidak. Apakah misalkan dengan kejadian satu dengan yang lain itu ada hubungannya atau tidak, dan lain sebagainya. Dan formal object ini juga bisa didasarkan atas kita melihatnya itu dari segi apanya, seperti yang tadi ya. Kita melihatnya itu dari sisi apanya, dari sisi budayanya, atau dari sisi sosialnya, atau dari sisi apanya, begitu. And then the third, systematic. Ya, sistematis. Ya, ini jelas kalau sistematis ya. The relationship between chapters and the relationship between subchapters in each chapters is arranged chronologically. Jadi saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab selanjutnya, ya, atau bab yang lainnya. So the overall description is diachronic. The meaning of diachronic, according to the timeline, ya, ini yang dikatakan sesuai dengan kurun waktunya, urut-urutan waktunya. Ya, jadi peristiwa-peristiwa misalkan perkembangan Islam setelah masa Rasulullah itu kemudian kan Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Umayyah, Abbasiyah begitu ya. Nah, ini kan untuk tahu ini kan merunutnya itu kan begitu detail begitu. Dan ini yang disebut dengan sistematik. Tidak kemudian setelah Rasulullah kok kemudian Umayyah dulu, Abbasiyah, padahal dari segi zamannya, misalkan dari segi zamannya, dari segi kemajuan peradabannya itu kok jauh sekali dengan masa Rasulullah begitu. Ini kan namanya juga tidak logis ya. Tidak logis ketika seperti itu. Jadi ada banyak hal yang kemudian dipertimbangkan. Ya, untuk menentukan kapan sih urut-urutannya itu bagaimana begitu. Oke, the fourth, theoretical. Ya, jadi didasarkan atas teori. History as a science also has a theory, namely the theory of history. Jadi sejarah itu juga punya teorinya ya, yaitu teori sejarah. Jadi ketika kita menuliskan sebuah kronologi peristiwa atau ya peristiwa yang terjadi di sejarah begitu ya, itu tidak asal tapi ada teorinya, teori sejarah ya. In addition, using historical methods and theories, scientific historical writing is required to use a multidimensional approach that are relevant to the historical problems being studied. Jadi yang namanya nulis sejarah itu sebelum nulis sejarah itu harus didasarkan atas pendekatan saintifik ya, dan penulisan ini harus menggunakan pendekatan multidimensi atau interdisipliner. Kenapa? Ya karena tadi itu ya, bagaimana kita mengurutkan peristiwa-peristiwa masa lampau yang kita tidak mengalaminya, bagaimana kita membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa itu betul terjadi
pada saat itu. Maka ada banyak sekali pendekatan yang digunakan. Bisa menggunakan pendekatan sosiologi. Sosiologi ini salah satunya melihat apakah kemudian perilaku masyarakat yang terjadi pada saat itu sesuai dengan sesuai dengan ya perkembangan masyarakat pada zaman itu begitu ya. Seperti tadi misalkan pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah wafat itu kondisi masyarakat Mekah dan Madinah seperti apa begitu. Kalau misalkan tiba-tiba setelah Rasulullah itu kemudian Umayyah dan Abbasiyah, itu sepertinya jomplang sekali karena pada masa Umayyah dan Abbasiyah itu peradaban Islam sudah begitu majunya. Ya, maka berarti kan ada waktu di mana masyarakat itu mengalami masa transisi atau mereka itu ya ada masa transisi dari zamannya Rasulullah sampai ke Umayyah sampai ke Abbasiyah ya, kalau dilihat dari sosialnya juga dari sistem politiknya ya, jadi banyak hal ya dari sistem ekonominya dan lain sebagainya. Maka ini menuntut kita ketika ingin mengurutkan sejarah atau menentukan sejarah itu dari berbagai macam pendekatan. Okay, the fifth is about the philosophy. Philosophy is the basis of thinking to affirm the truth of science. Ya, philosophical thinking, especially logical thinking, can improve the quality of human knowledge. Therefore, history as a science also has a philosophy of history. Jadi, sejarah itu juga perlu menggunakan pendekatan filsafat. Kenapa? Karena yang namanya pendekatan filsafat ini bisa digunakan untuk mengkonfirmasi apakah ilmu yang kita dapatkan itu sudah mendekati kebenaran atau belum. Ya, ini dapat digunakan untuk mengukur ya objektivitas dan kebenaran sebuah sejarah. Begitu, itulah menggunakan pendekatan filsafat. Kalau dengan menggunakan pendekatan filsafat kok dianggap sudah valid, berarti karena kan pendekatan filsafat itu kan begitu detail ya, ada menggunakan ontologi, epistemologi, kemudian ada aksiologi begitu, dan ada pendekatan-pendekatan atau langkah-langkah yang lainnya. Ya, jadi setidaknya itu karakteristiknya. Jadi maksudnya di sini if we talk about the pembelajaran SKI ya. If we talk about the pembelajaran SKI or SKI as a subject matter, yeah, so the characteristic also like this. Ya, ada karakteristiknya ketika kita melihat SKI sebagai mata pelajaran. Ya juga seperti itu kan penjelasannya, materi-materinya itu biasanya kan diurutkan dari berdasarkan kurun waktu tertentu, diurutkan dari mulai perkembangan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, Abbasiyah, kemudian masa kebangkitan Islam sampai perkembangan Islam di Indonesia begitu. Okay. The last is about the SKI learning principles. Ya. Based on Fadilah Suryadilaga and friends in their book entitled Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Islam, they describe the principles of learning, which consists of the first motivation principle. Kita tahu bahwa pembelajaran SKI tadi salah satunya itu memberikan motivasi ya kepada siswa untuk memahami ya dasar-dasar ajaran Islam. Maka prinsip yang dijelaskan oleh Fadilah Suryadilaga dan kawan-kawannya ini sebetulnya prinsip pembelajaran secara umum, tapi juga kita bisa dapatkan atau kita bisa terapkan dalam pembelajaran SKI juga ya. Motivation principles, bahwa setiap pembelajaran itu harus ada
prinsip motivasi, memberikan motivasi kepada siswa tentunya supaya mereka itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, begitu ya. The second, reward principle. Ya, ada prinsip penghargaan. Penghargaan ini ya kepada siswa-siswa yang aktif di kelas, kemudian kepada siswa-siswa yang memang rajin dan lain sebagainya. Tapi juga kita perlu memberikan penguatan kepada siswa-siswa yang mungkin masih kurang aktif, kemudian perlu motivasi yang lebih dan lain sebagainya. Ya. And then the third, active participation principle. Jadi prinsip yang ketiga itu partisipasi aktif. Di mana partisipasi aktif ini bagaimana sih kita bisa mengadakan, menyelenggarakan sebuah pembelajaran yang siswa-siswanya itu bisa aktif mengikuti pembelajaran, begitu ya. Meskipun ini SKI berkaitan dengan sejarah, tapi juga kalau misalkan bisa mengemas dengan menarik begitu ya, ya siswanya juga akan bisa aktif juga dalam pembelajaran. And then the fourth, concentration principles. Concentration principles ini berkaitan dengan jadi siswa itu mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, mereka mampu mendengarkan penjelasan dengan baik, kemudian mengikuti diskusi, kemudian bertanya kalau tidak jelas, begitu. Pada intinya menjaga kondisi kelas itu tetap kondusif, begitu ya. Itu yang namanya ini yang saya gunakan dalam ini bagian ini ya, prinsip-prinsip pembelajaran SKI. So it's about our lessons today ya. Silakan nanti disimak dan di resume nanti and the next meeting we will discuss untuk memperdalam pemahaman-pemahaman tentang ini ya. Okay. Thank you very much. I hope you get some mendapatkan sedikit gambaran ya dari penjelasan yang tadi sudah saya berikan. Okay, about the basic concept of SKI in madrasah. Ya, jadi nanti kita belajar bareng tentang bagaimana sih SKI di madrasah itu seperti apa. Okay, thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.